Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini saya akan membahas rumus if pada Microsoft Excel dengan 3 kondisi. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, jika kalian sudah mengkliknya, file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Nah, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Untuk rumus if pada Excel dengan 3 kondisi ini, ada 3 contoh yang akan kita pelajari di video ini. Kita pelajari satu persatu. Kita akan coba dulu untuk contoh yang pertama. Di sini ada tabel nilai siswa, ada nama siswa, nilai, ada nilai MTK, IPA, dan IPS, lalu ada nilai akhirnya. Nah, kita akan mencari nilai huruf. Nah, nilai huruf terdapat keterangannya di sini. Nah, ada 3 kondisi pada nilai akhir ini. Kondisi yang pertama, jika nilai akhirnya 0 sampai 69, maka hurufnya C. Jika nilai akhirnya 70 sampai 89, maka hurufnya B. Jika 90 sampai 100, maka hurufnya A. Nah, jadi ada 3 kondisi di sini. Nah, jika kasus seperti ini, kita gunakan rumus if. Kita coba. Ketik sama dengan if tab. Jika, nah yang pertama, masukkan nilai akhirnya. Jika nilai akhir ini kurang dari 70, titik koma. Nah, jika benar, maka hasilnya tanda kutip ketik C, tanda kutip titik koma. Nah, masukkan lagi rumus if tab. Jika masukkan lagi nilai akhirnya kurang dari 90 titik koma, tanda kutip, maka nilainya B, tanda kutip titik koma. Jika selain itu artinya lebih dari 90, maka nilainya yaitu A, tanda kutip A, tanda kutip tutup kurung, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Posisikan di tengah. Nah, untuk mengisi hal di bawahnya kita autofill saja. Klik kiri di sini 2 kali. Nah, maka data yang di bawahnya otomatis muncul. Kita cek satu persatu ya. Yang pertama nilai akhirnya 100, maka nilai hurufnya A. Benar ya. Yang kedua nilai akhirnya 75, maka 75 ini nilai hurufnya B ya. 70 sampai 89, maka hurufnya B. Nah, di sini ada yang nilainya C. Nah, karena nilai akhirnya 49. Nah, 0 sampai 69 nilai hurufnya C. Nah, jadi seperti itu untuk contoh yang pertama. Kita coba ke contoh yang kedua. Kita klik di sheet ini, contoh 2. Nah, untuk contoh 2, di sini terdapat tabel nilai siswa ya. Sama seperti tadi contoh yang pertama, ada data nama siswa, ada nilainya MTK sampai IPS. Nah, kita akan mencari keterangannya berdasarkan keterangan ini. Lulus jika nilainya seperti ini. Nah, kondisi yang pertama, MTK sama dengan lebih besar dari 70. IPA sama dengan atau lebih besar dari 73. IPS sama dengan atau lebih besar dari 75. Nah, jika kasus seperti ini, kita bisa gunakan rumus perpaduan if dan and. Kita coba. Ketik sama dengan if tab. Nah, lalu masukkan rumus and atau DJ A, N, D, tab. Nah, kita masukkan kondisinya satu persatu. Yang pertama, kita klik nilai MTK-nya. Nilai MTK sama dengan atau lebih besar dari 70. Kita ketik sama dengan lebih besar dari 70, titik koma. Yang kedua, nilai IPA-nya sama dengan lebih besar dari 73. Kita klik nilai IPA-nya, ketik sama dengan lebih besar dari 73,
titik koma yang ketiga IPS. Ini sama dengan lebih besar dari 75. Kita klik nilai IPS-nya sama dengan lebih besar dari 75, tutup kurung, titik koma. Nah, lalu masukkan keterangannya. Tanda kutip, ketik lulus. Tanda kutip, titik koma, tanda kutip. Maka jika logikal tersebut atau kondisi-kondisinya tidak berjalan, maka hasilnya gagal. Kita ketik gagal, tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Enter. Maka hasilnya pun muncul ya. Kita autofill. Kita cek yang pertama di sini lulus karena nilai MTK-nya 100, IPA-nya 100, IPS-nya 100. Maka dinyatakan lulus ya. Di sini yang kedua gagal nih. MTK-nya lebih besar dari 70, nilai IPA-nya 50, nilai IPS-nya 96. Nah, walaupun nilai IPS-nya besar dan nilai MTK-nya besar, tapi nilai IPA-nya ini 50, maka tiga kondisi ini tidak berjalan ya. Maka hasilnya gagal. Nah, sama yang ketiga, walaupun nilai MTK-nya 100 dan nilai IPA-nya 100, nah namun sayangnya nilai IPS-nya 61, maka dia tetap dinyatakan gagal. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk contoh yang kedua. Kita coba contoh yang terakhir, contoh ketiga. Nah, di sini terdapat tabel ya, tabel data pelamar, ada nomor, ada nama pelamar, ada lulusan, ini ada skill komputer, ada kondisinya. Nah, kita akan mencari keterangannya berdasarkan catatan ini. Keterangan di interview jika kondisinya seperti ini. Lulusan S1 dan bisa komputer atau berpengalaman. Nah, jika lulusan S1 dan bisa komputer atau dia berpengalaman walaupun dia bukan lulusan S1, maka dia di interview. Lalu gagal jika tidak memenuhi kriteria. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa gunakan rumus if or and. Nah, kita coba. Ketik sama dengan if, tab, lalu masukkan rumus or, tab, lalu kita masukkan rumus and, and, tab. Yang pertama kita masukkan lulusannya. Ketik lulusan ini sama dengan tanda kutip S1 tanda kutip titik koma, lalu skill komputernya kita klik. Skill komputer ini sama dengan tanda kutip bisa, tanda kutip tutup kurung, titik koma. Nah, lalu yang kedua adalah dia harus berpengalaman. Kita masukkan sel yang kondisi ini sama dengan tanda kutip berpengalaman, tanda kutip tutup kurung, titik koma, tanda kutip. Nah, jika dia lulusan S1 dan bisa komputer atau dia berpengalaman, maka di interview kita ketik di interview, tanda kutip titik koma. Jika sebaliknya maka gagal, tanda kutip ketik gagal, tanda kutip tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita autofill ke bawah, kita cek satu persatu. Nah, di sini yang pertama dia di interview. Nah, karena dia lulusan S1 dan dia memiliki skill komputer walaupun dia kondisinya fresh graduate ya. Yang kedua, dia di interview karena walaupun dia bukan lulusan S1 tapi dia bisa komputer dan nih kondisinya berpengalaman. Walaupun dia bukan lulusan S1 tapi berpengalaman, dia di interview. Nah, di sini yang ketiga gagal karena dia bukan lulusan S1, dia tidak bisa komputer dan dia tidak berpengalaman. Nah, di sini ada lulusan S1 nih, namun dia tidak bisa komputer dan kondisinya fresh graduate. Nah, jadi walaupun dia lulusan S1, tapi dia tidak bisa komputer dan kondisinya fresh graduate,
dia tetap dinyatakan gagal gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk contoh yang ketiga. Nah, maka ketiga contoh ini sudah kita kerjakan ya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini, karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.